Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-bashiril nadhir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bilkhusus yang hadir di tengah-tengah kita yang berdiri di samping ulunnya, masya Allah, Ustaz Fauzi, masya Allah. Segini masya Allah orangnya, ini sahib kita, kawan kita, yang mana beliau sangat rajin dalam menulis buku dan sangat ya. Sidin banyak menulis buku, banyak karya-karya tulis beliau, kitab, khususnya berbahasa Arab Melayu, juga ada berbahasa Indonesia. Kitab itu sangat manfaat untuk kita sekarang. Ayo lihat cerita itu amok buat dia. Karena Allah kan. Kami minta mudah selamatan pian kerajaan. Kami minta nama Allah jalan dia. Bukan pendidikan memang ada di luar acara masjid, ada di luar enggak. Jadi beliau masya Allah banyak menulis kitab-kitab, dan bagi pian-pian orang awam itu akan sangat terbantu untuk memahami agama melewati tulisan-tulisan beliau. Kitab itu harganya cuma standar murah, larang baju bukan pian. Bagian baju ada yang 1 juta, ada yang 5 juta baju. Nah, kalau kitab-kitab sidin makan aja dijangkau harganya. Insya Allah biar banyak dapat manfaat dari kitab-kitab tulisan beliau. Tuh, Alimut bilang Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir pada hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan kita berkumpul untuk bersama-sama memperingati Isra wa Mi'rajnya Nabi. Walaupun hari ini sudah masuk 1 Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, tapi kita tetap untuk mengadakan peringatan tidak terbatas waktunya. Hadirin sekalian, Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak riwayat-riwayat yang menceritakannya.
Pada hari ini ulun akan memakai riwayat yang ditulis Al-Imam Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini dalam qasidah beliau yang sangat terkenal, yaitu disebut qasidah Aqidatul Awam. Ibu-ibu hafal Aqidatul Awam? Abda Ubis mukanya hafal kada? Abda Bismillahirrahmanirrahim itu mukaannya kan? Itu cuma 57 bait syair. 57 bait syair. Sebenarnya nyaman menghafal itu. Di antara keutamaan orang menghafal Aqidatul Awam itu disebutkan dalam kitab Lawami'ul Ilham, siapa yang hafal Aqidatul Awam insya Allah dimudahkan Tuhan masuk surga. Arti dimudahkan masuk surga itu jalan tiang ini nanti diarahkan Allah menuju ke surga. Hendak berbuat baik, ketujuh berbuat taat, sehingga gawian tiang ini mengarah kepada surga gitu. Nah ini namanya berkat tiang membaca Aqidatul Awam, hafal Aqidatul Awam, insya Allah dimudahkan Tuhan masuk surga. Yang kedua disebutkan siapa yang ada hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baca Aqidatul Awam, niatkan apa hajat pian, insya Allah kabul. Contoh hajat dunia misalnya, hajat dunia ini misalnya pian hendak minta gugurakan arisan. Ya Allah ya Rabbi, berkat ulun membaca Aqidatul Awam, mudahan arisan ulun gugur. Tapi catatannya 4. Mau jaga umpat sama bohong. Aku berdua itu bohong berdoa supaya karena arisan dan tapi kadang mau karena jurang dia umpat nak kade ya. Ngintung arahnya hongang. Mana mau arisan karena umpat aja kade ya. Deal. Hajat dunia banyak, hajat akhirat kita lebih banyak. Hajat akhirat misalnya supaya diri ini selalu dibimbing untuk bertaubat, diri ini dibimbing supaya meminta cangkal beribadat. Nah itu hajat-hajat akhirat. Siapa yang memiliki hajat, baca Aqidatul Awam, insya Allah kabul hajat pian. Nah di penghujung qasidah Aqidatul Awam itu dijelaskan cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi. Berawal daripada kalimat dengan salamatan dia. Banyaknya bisnis mulai mana? Platnya mau tak murah berada. Mana di bukan mana di bawah itu. Istanbul Martapura adalah sana. Kayak ini Pak, bila acara pinggir jalan. Tapi ya itu tadi yang penukaan. Jaga acara di masjid sini nggak nyamannya. Aku di jalan. Kenapa? Ada melihat. Oh, hendak melihat. Kenapa bilang jadi hendak melihat? Hah? Kenapa? Apa aja? Apa aja? Dandaman. Dari terjawab. Ulun ini gue yang membunas kadehan, tapi keturunan mayo. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatil laylan li Qudsi yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'a nabiyyu rabban kallama. Sapi yang melihat gue. Min ghairi kaifin wa inhisarin waftara
عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفاء أهله. Sampai di situ cerita Isra Mi'raj. Mulai wa qabla hijratin Nabiyil Isra sampai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra, sebelum Nabi pindah ke Madinah, di situ kejadian Isra. Ada riwayat menyebut 1 tahun sebelum hijrah. Ada riwayat 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada 2 versi tahun Isra Mi'raj. Tapi yang paling diperpegangi 1 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau kita hitung sampai hari ini, karena hijrah kita 1444, berarti Isra Mi'raj 1445. Jadi kalau ada nambah tahun Isra Mi'raj sampai hari ini sudah berapa tahun kejadiannya? Jawabannya 1445 tahun yang lalu. Hafal kalian? 1 tahun sebelum hijrah. Jadi berapa tahun hijrah tambahi 1. Nah disitulah tahun kejadian Isra Mi'raj. Dari mana Nabi diberangkatkan? Min Makkatin lailan likursin yudra. Dari kota Makkah, lailan pada malam hari yang waktunya sangat sedikit. Lailan itu maknanya ada 3 jam, ada 4 jam, ada qadrul lahdzah, sekejap mata. Gitu. Lanjut. Dari kota suci Mekah pada malam hari menuju ke tanah Kudus. Likudesin yudra, menuju ke tanah Kudus yang sudah diketahui kekudusannya, yang sudah diketahui kesuciannya. 2 tanah ini adalah 2 tanah suci. Mekah tanah suci, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa Palestina tanah suci juga. Nang beribadat di sini pahalanya berbeda dengan di tempat lain. Kalau kita beribadah di tanah haram Mekah itu 100.000 lipatannya. Pian sembahyang 1 kali sama 100.000 kali sembahyang. Pian bersedekah di sana lipatannya 100.000. Jadi orang berdiam di tanah haram itu sebenarnya mudah mengumpulkan pahala. Tapi ingat, mereka pun di sana mudah banyak bisi dosa. Itu risikonya. Ada guru dari orang berdiam di tanah haram itu membuat dosa, ngarannya manusia bisa. Ngarannya manusia. Pian jangankan di luar artinya di para hotel, di emperan toko, di higa Baitullah gitu orang bisa maksiat. Di higa Baitullah orang bisa maksiat. Nang mana nang kada kawa manahan dirinya, ini bisa jatuh kepada maksiat. Apa maksiat yang paling rancak kita temui di higa Baitullah? Saat orang beragut mencium Hajar Aswad. Itu terancak kepian orang bermaksiat di situ. Kahandakan mencium Hajar Aswad, basangu tusuk gigi. Gesan apa? Menyucuk tangan orang. Jadi bila ada nama halangi sini, cucuk sini, jauh orang sini bersusuk. Itu ngarannya bermaksiat di higa Baitullah. Kurangi lagi ihunya kalau banyak. Ihunya kurangi. Ini salon ini mandi bak penonton berada. Salon kontrolnya dede. Tak berubah butuh rapongan suara gitu. Aturan ini diputar ke sini, tapi di situ ada yang salon pulang. Misalnya ke sampoknya. Ada kan kalau di Palang salon. Gitu. Nang nimbak ke ulun maksudnya suaranya supaya ulun kada tapi mahajan suara. Salon kontrol. Iya.
Nah, sore situ. Ya kayak keren. Ya. Nah, ada kontrolnya sedikit. Paling tanggapian sore. Tata letak son salah bukan yang mantap. Atau jangannya begatis bang bagusnya. Jaga. Jangannya, nah, kecol talinya. Jangannya begatis, bukan begatisnya ada. Ada. Tahan nggak ada? Maka hujan tadi naik kan naik. Nah jadi itu ulun urusan son pada kawan apa pasti protes. Cek belum berpasang. Cek belum hidup belum. Si kurangi sedikit filenya story. Turunkan efeknya supaya mengurangi story. Cek. Kalau bina apa? Beres gendal itu rambutnya. Orang gendal ya no pak. Semalam ada gue orang artinya saking himongnya nih berdebat. Beginian. Mau laki bubur sini di sungai. Ya Allah saking anunya jadi iya itu saking anu bener sih ulun sudah bobot di kalopok sih dia naruh di himong badan maka orangnya gendal gue orang gendal kan rabaunya nyaring nah gitu lain orang halus kan rabaunya udah tapi nyaring yang kan beda-beda ukuran awak ada yang S ada M ada L ada XL beda-beda kan si dia itu semua tipenya XL itu Rabau ini nyaring. Ya Allah. Tapi antara nang halus lawan nang benar ya kurang lebih ya. Ada jadi masalah. Cuma jar guru bahari ulun dengan sini bekanton mah nyaman-nyamannya jangan makan tiwadak. Limbahnya kalah buang kalicak. Nyaman-nyamannya bisi bini lama. Ulun kerwani gue ulun pakai mek bisa ada nama ngomen ke dia sedangkan ulun nak kayak ini gini ada nama ngomen guru lanji sampai itu ayo sabar apa dah kembali ke pembahasan contoh maksiat yang terjadi di sekitar Masjidil Haram itu biasanya berebut cium hajar aswad kehendakan mencium orang disakiti. Ingati bahwa insya Allah dosanya terganal pada pahala menciumnya. Pian jangan maasiakan nang sunat orang lain disakiti. Jangan. Apalagi saat mencucuk tangan orang itu. Ada juga nang bermaksiat di seputaran Masjidil Haram itu sambil menyelam minum susu. Ada karena nang bergecap di situ lalakian dan binian berebut mencium. Lalaki yang nang hidung balang ini tampulu bibinian bakajal di situnya bahar. Orang lain berabut mencium, iya bahar. Nah, maka kan di sana memberi kepingin orang-orangnya. Memberi kepingin orangnya putih-putih, bagus-bagus, hidup mancung-mancung, mata biru ya. Apalagi bukan Uzbekistan itu biru matanya. Mereka pingin, namanya negara tahan. Orang mencium, iya bahar Pak. Orang mencium hajar aswad, orang mengucung hajar aswad, iya mengacaki orang. Itu tuh maksiat terjadi di sana. Jadi dosa lebih ganal di sana, pahala pun lebih ganal di sana. Nah termasuk tanah haram Baitul Maqdis. Di situ kelipatannya 500. Sembahyang di sana 500 kali lipat. Beda dengan di tempat kita. Dua tanah mulia inilah tujuan Nabi kita Muhammad berangkat dari tanah mulia menuju ke tanah mulia. Berangkat dari Makkah menuju Palestina. Di antara tujuannya Nabi kita ke Palestina itu satu karena memang Palestina ini wadahnya para nabi-nabi semuanya. Jadi Nabi dibawa ke tempat menapak tilasi jejak langkah para nabi terdahulu. Kumpul para nabi menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad.
Di situ kita bisa melihat betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Yang tadhiruna man ya'ummuhum. Mereka menunggu siapa yang jadi imam. Ternyata ketika para nabi semuanya mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa berkumpul berdataan nang jadi imam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ jelas benar, nampak benar betapa mulianya Nabi kita dibanding dengan para nabi-nabi semuanya. Allah ingin menampakkan kemuliaan tersebut agar kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad semulia-mulia makhluk. Dan di antara tujuan dibawa ke Baitul Maqdis itu karena posisi Baitul Maqdis adalah posisi yang paling dekat dengan pintu gerbang langit. Jadi disebutkan di dalam kitab aqrabul ardi ila sama bisamaniyata asyara milan. Paling dekat tempat dengan langit di muka bumi ini yaitu seputaran situ, seputaran Masjidil Aqsa. Itu paling dekat tempat dengan langit. Jaraknya cuma 18 mil. 18 mil jaraknya. Di situ ketika sudah naik 18 mil akan menemui Mas'adul Malaikah, tempat turun naiknya malaikat. Itu daerah situ anaknya, bukan di Bangkal. Bangkal ini jauh dari pintu langit. Pintu langit Mantaparak di Palestina sana. 18 mil gitu ya. Tahulah yang 18 mil berapa ukurannya? 1 mil ini berbeda-beda pendapat. Ulun memakai pendapat yang 1 mil 2,464. Ganapakan 2 kilo setengah, 2 pal setengah, itu 1 mil. Kali 18, 45 kilometer. Mulai Bangkal ke mana ya? Ke Banjarmasin. Bangkal ke Banjarmasin 45 kilo. Ujur Cagatakan ke atas. Kayak itu tingginya. Kayak itu tingginya mulai Palestina naik ke langit 45 kilo sampai ke Mas'adul Malaikah. Pesawat biasanya terbang itu tingginya 10 kilo sampai 11 kilometer dari permukaan. 4 kali naik lagi pesawat kok. Hanya kawal menunti Mas'adul Malaikah. Itu pun mun kita cucubaan hendak menunti belum tentu ketemu. Kenapa? Ini sifatnya sudah ke alam yang lain. Dia mau kada percaya tes tulak ke Palestina naiki mun kawa menyewa pesawat jet naiki cari di mana pintu gerbang langit, di mana pintu tersebut. Kita cuma dapat kabar daripada Nabi kita Muhammad. Kita cuma dapat kabar kita sudah masak, tinggal kita meyakini hal tersebut. Alhamdulillah sampai hari ini kita percaya. Alhamdulillah Isra Mi'raj ini kejadiannya sudah lawas 1445 tahun yang lalu. Tapi kita alhamdulillah percaya. Berapa banyak orang yang kada percaya. Kita hari semalam ada live streaming. Kemudian ada yang mengomen di live streaming itu. Pas kita mengadakan acara Isra Mi'raj di live streaming ada yang mengomen selamat memperingati hari mimpi sedunia. Isra Mi'raj ditandai mimpi karena ini kada yakin itu terjadi kepada manusia. Walhamdulillah kita hadir berataan hari ini memperingati Isra Mi'raj. Kita berataan orang yang percaya, kita berataan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tetap beriman sampai akhir hayat kita. Nah, dari dua tempat inilah menjadi tujuan Nabi. Maka startnya berangkat sampai ke Baitul Maqdis, Palestina. Perjalanan Isra ini perjalanan di bumi dari Makkah menuju Palestina. Dari Makkah menuju Palestina. Ini perjalanan bumi ini namanya Isra. Naik ke langit namanya Mi'raj. Di bumi kendaraan Nabi pakai buraq, naik ke langit kendaraannya tangga. Mi'raj, rof, tangga ya kayak eskalator. Kalau kita ke mall, kita naik eskalator, itulah kurang lebih perumpamaan. Tapi mewah, teknologi Allah Ta'ala mewah.
tangganya bertahtakan emas dan perak, terus naik sampai ke pintu langit pertama. Ini Mi'raj. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama. Isra, Nabi naik ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Nabi ketika sudah naik, masuklah ke satu tempat yang dimana Nabi berjumpa dengan Tuhannya, melihat Allah dengan mata kepala beliau. Satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah dengan mata kepala, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berkata kada kawa melihat Tuhan pakai mata kepala. Jangankan kalian melihat Tuhan pakai mata kepala, melihat Nabi Musa kada kawa melihat lawan Tuhan. Nabi kada kawa melihat lawan Allah Ta'ala. Nabi Musa cuma sebatas mendengar kalam Allah, kada kawa melihat Allah. Sampai Nabi Musa penasaran, kayak apa gerak Allah Ta'ala nih, nyamannya suara sifat, kayak apa orangnya. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah ulut kita, hendak minta supaya pian ini batampai. Apa jawaban Allah? Qala lan arani, ikam Musa ada apa melihat aku seumuran. Fandur ilal jabal, coba ikam melihat di gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap ada, niscaya ikam kau melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Tuhan bertajalli ke gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya hancur berkeping-keping, Musanya siup. Itu Nabi Musa nekat tidak melihat Tuhan, tapi kata awak. Pas Tuhan batampai di gunung, gunungnya pecah jadi 6. Pecah jadi 6 gunungnya. Gunung itu namanya Gunung Zabir. Pecah jadi 6. 3 gugur ke Makkah, 3 gugur ke Madinah. Ada dari gugur ke Bangkal. 3 gugur ke Makkah, 3 gugur ke Madinah. Di Makkah namanya Jabal Nur. Di atasnya ada Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi di waktu malam hijrah sebelum pindah ke Madinah. Yang ketiga Jabal Sabir, itu di Makkah Anda akan menjual. 3 berikutnya di Madinah, Jabal Rabwa, Jabal Warqan, Jabal Uhud. Itu di Madinah Anda akan. Jabal Uhud itu aja yang panjangnya Jabal Uhud 6 sampai 7 kilometer. Itu panjangnya Jabal Uhud. Bisa dibayangkan itu hanya pepecahannya. Pepecahannya daripada Gunung Zabir bakas Tuhan kata jali. Pepecahannya lagi itu ganalnya kayak apa Gunung Zabirnya. Itu gara-gara Allah kata jali. Pas Tuhan kata jali, gunungnya pecah, Nabi Musa siup. Pertanyaannya, orang siup apakah bisa melihat Tuhan? Orang siup apa bisa melihat Tuhan? Ada bisa. Nah maka Nabi Musa itu ada kawal lalu-lalu seumuran. Nabi Musa ada kawal melihat Tuhan. Masya Allah. Lagi dia ada di tiga deh. Lupa ya. Lagi ada di tiga deh. Tapi lagi kan sarik jiwa deh. Iya. Ini melihatlah biar ya, melihatlah. Kita deh. Kita belum kali itu datanya rapi ini. Kecuali adiknya ada tiga dong. Mau dua balak sampai begitu pak. Kecuali adiknya, anu lain lakinya. Jadi yang berdua adik di mobil karena yang masih single, jadi mau itu. Kira-kira. Ya Allah. Menjok. Nanti kisahnya tadi. Nabi Muhammad melihat Tuhan. Ini perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Min ghairi kaifin wal hisab. Kada kawan dikisah-kisahkan kayak apanya itu berawal.
Kayak apa Nabi melihat Tuhan, kayak apa Nabi memanggil Tuhan. Yang jelas itu terjadi, yang paling tahu rasanya cuma Nabi Muhammad. Kita cuma mendengar kabar ini, kita kada tahu kayak apa sebenarnya terjadi. Ketika sudah mendapat Tuhan, waftarah, Nabi pun diberikan kefarduan. Alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Nabi dapat kefarduan 5 waktu setelah dimana Nabi kita SAW dapat kefarduan 50. Asalnya difardukan 50 waktu sholat, kemudian dikurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5 sampai 9 kali pengurangan, jadinya kurang 45. Sisanya tinggal 5. Tapi ada riwayat kurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 5. Lalu akhirnya menjadi 5. Nah 5 inilah kewajiban kita. Mendekati akhir zaman, banyak orang-orang ada sadar lagi dengan kefarduannya yang 5. Rela meninggalkan sholat, yang penting pekerjaan jangan tertinggal. Banyak orang wahini yang rela meninggalkan sembahyang, yang penting urusan dunianya selesai. Banyak orang wahini yang kayak gitu. Kemana dia? Ada sini ada jemaah merah aja deh. Ada yang kayak hati, ngeri. Orang yang ini banyak yang lebih mementingkan dunia ketimbang sholat. Orang tuh sampai beranggapan biar aku nih kada sembahyang, yang penting jadi duit. Biar aku kada sembahyang, yang penting aku kada disaliti bos. Ini lebih mementingkan bos ketimbang Allah. Bu, kalau ada lelakian seperti ini, jangan diambil dari pasangan hidup. Kalau ada lelakian seperti ini, jangan diambil dari calon minantu. Allah Ta'ala aja tinggalkannya, apalagi anak pian. Allah Ta'ala aja tinggalkannya, apalagi pian. Makinnya ya, ada heraninya. Nah itu makanya cari pasangan itu yang direkomkan oleh Nabi. Fadfar bilatidin talibat biadab. Pilih yang karena agama pasti bahagia. Makanya rancak ulun katakan calon menantu idaman itu yang senang pakai gamis dan senang pakai tape. Itu calon menantu idaman. Pian bila mengawinkan anak, lawan orang kata juga tape, lakas kisi cucu. Karena orang kata juga tape itu simpel. Dibanding dengan kata juga salawat itu macul ikat pinggang, memacul reselite, melurut pulang. Tapi kalau ada tape tinggal asing saya selesai lah. Ada tuh bahasa ulun deh Jepang. Maksudnya nang katujuba tape, katujuba gamis, calon minantu pian atau pasangan hidup pian orangnya ahli agama. Kayak itu ahli agama insya Allah pian kalau tak pilih orang nah ahli agama hidup pian bahagia. Hidup pian ada bahagia. Pian dipimpinnya menggawi kebaikan, sembahyang diiritnya pian macam-macam dipadahinya bila pian tak salah. Itu karena dia paham agama. Tapi amun sudah disilaki dalam arti agama, bangun subuh jam 9, berjuhur kada, asar rahat bigawian, maghrib hanya datang begawi, mbah itu tuntung makan kalapahan mata mengantuk isya taguring, subuh jam 9 penerbangan, parai balak hadangan berdaan, parai lalu sembahyang ya. Nah kayak ini kayak apa hendak bahagia ya? Sedangkan kunci kesuksesan itu kunci utamanya ada di sembahyang. Akhirat aja kunci utamanya sembahyang. Dunia pun sama, kunci utamanya sembahyang. Makanya ayo yang ingin hidupnya lebih baik perbaiki sembahyangnya. Yang ingin rezekinya lebih baik perbaiki sembahyangnya. Yang ingin pasangan hidupnya lebih baik perbaiki sembahyangnya. Semuaan yang pian inginkan lebih baik, kuncinya perbaiki sembahyang pian. Pertanyaannya sampai hari ini sembahyang pian baik apakah ada sudah? Itu yang kita perhatikan. Sedangkan Nabi jauh-jauh hari sudah menyindir mendekati kiamat. Idha'atus shalah waz zakah. Banyak orang di akhir zaman ini
menyia-nyiakan sembahyang, menyia-nyiakan zakat. Ini ciri kiamat sudah dekat. Banyak tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu beruntun keluarnya. Bila sudah sebuting keluar, nah lain pasti menyusul. Nah kayak tasbih. Tasbih itu berjarak, bilanya pagat sebiji, keluar. Mulai halus sampai menggenal. Nah itu tanda kiamat. Dan ini sudah keluar dia. Idha'atus shalah itu sudah. Di mana kita menemui banyak kaum muslimin kada lagi bersembahyangan. Ada yang kada sembahyang memang tamat. Tamat ini, ya tamat ilmu sembahyangnya kada sembahyang lagi. Misal tamat, dapat sertifikat surga Firdaus 2.500.000 nabus. Jujuran kan soal pertama. Ulun suah bila masuk ke pengajian sidin pertama bayar 250. Bila sudah sampai ilmunya dapat sertifikat surga Firdaus, bayarnya 2.500.000. Sembahyang kada lagi, Ramadan kada puasa lagi, zakat kada lagi, naik haji kada lagi. Bebas semuaan. Rambutan orang, rambutan seorang. Anu mangga orang, mangga seorang. Masuk bini orang, bini seorang. Ini camuk salah ini. Nah ini 2.500.000, tapi alhamdulillah matian orangnya. Matian sudah ulun kada sawat menghapuni semalam dikubur kayak apa ada di sini. Sini kada mau HP, dia kada mau ditelepon. Mau WA aja kada aktif lagi. Nah, 2.500.000 awak para yang sembahyang mau bila ini dari. Itu di antara tanda kiamat yang sudah terjadi ya. Mau bila ini dari. Lalatian di sini kada sembahyang peringatkan. Pian sebagai laki wajib mengingati bini. Bila bini kada sembahyang, padahi sembahyang kok. Jangan bini kada sembahyang dilihat akan aja. Ini ada nama ucap gini. Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad, mintuhannya Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan memelihara seekor anjing lebih baik daripada memelihara orang yang kada sembahyang. Itu ucapan sidin. Memelihara seekor anjing lebih baik daripada memelihara orang kada sembahyang. Ayo biar. Berarti orang kada sembahyang lebih jahat daripada anjing. Laki pian kada sembahyang, bini pian kada sembahyang. Apa rasanya? Memang awaknya manusia, tapi dalam pandangan Allah seakan-akan bakar rumput lawan anjing. Wala'iyadzubillah min dzalik. Ayo membisi pasangan didik, jangan tahu hendak kawin saja. Laki wajib mendidik bini mengatakan lawan laki. Itu jangan asal-asalan diingatkan laki itu. Oh abahnya sembahyang, pian sayang karuan ulun. Munya pian sayang buat ulun, ayo sembahyangan. Itu boleh gini. Laki mengatakan lawan bini pak. Nah, mengatakan bujur-bujur, ayo sembahyangan. Kita nilai lakiannya berat tanggung jawab. Berat, makanya bini seikung aja lapah pian maharagu. Jangan hendak pian menambahi bini. Jangan coba-coba menambahi bini, lamun pian kada kau mendidik. Setuju ibu-ibu? Jangan coba-coba menambahi bini, mun pian kada bisa mendidik. Malah menjadi tanggungan berat karena di akhirat kesampian. Banyak bisi bini dididik kada, diapa-apain ada, itu jadi beban pian. Seikungnya ini lapah mendidik, apalagi banyak. Nah tapi mun lelakiannya bagus saja, orangnya berilmu, adil aja. Nah ini bagus, saya menambahi bini. Nah, kawa adil kayak itu. Nah, sayangnya tidak semua laki-laki bisa adil. Tapi kalau kebetulan lelaki ini karena kawa adil, ditakdirkan Tuhan kawa jadi orang adil, kenapa tidak? Ayo tambahin ini. Setuju lakian? Setuju. Ibu-ibu nggak izinkan nggak kamu kami kawin lagi? Ada. Kenapa? Jadi kadang izin itu kenapa? Sedangkan kami kan jatah sampai 4.
Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah bibinian yang baik itu gasan kalian 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun ikam takutan kada kawa adil cukup saikong haja. Kan mun kada kawa adil. Ini kan ulun bercerita mun ada laki-laki mampu segala-galanya, ilmunya mampu, kekayaannya, sarabanya mampu berbuat adil. Nah, kenapa ada? Ayo tambahi gitu nah. Ibu izinkan kami kawin lagi? Alasan ibu tidak mengizinkan apa? Kenapa? Di muka menjawab loko kada kawa adil. Kan cuma loko, tidak sebuah kepastian. Adil atau tidaknya itu setelah dijalani. Nah maka saran ulun, cobalah dahulu. Siap ibu mencoba? Apa tadi bu alasannya bu? Duitnya tak bagi. Alah alasannya itu. Bu, duit itu rezeki apa kada? Duit itu rezeki apa kada? Rezeki itu siapa nama atur? Nama ulangakan siapa? Nama nyampaikan kapian siapa? Rezeki itu bu ai sudah ada takarannya, berkurang kada, bertambah kada. Kayak itu lah. Pian begawi kada menambahi rezeki, pian nganggur tidak mengurangi rezeki. Ya memang rezeki pian kayak itu, mau apa? Memang rezeki pian kayak itu sudah. Amunnya pian takutan duit terbagi, itu pertanda tauhid pian masih lama. Berarti pian wajib belajar tauhid lagi. Siap bu belajar tauhid bu? Belajar tauhid lagi bu, karena hati pian ini masih lama ini. Iman pian masih lama itu. Namun duit jadi alasan pertanda iman pian masih lama. Nah, ayo bu, jangan boy gara-gara duit itu jangan. Itu alasan kada masuk itu. Kada masuk. Silahkan cari alasan lain. Makanya kasih sayang abagi. Kami lalakian nih bu ay sudah biasa berbagi sayang. Kami sayang lawan mama, kami sayang lawan adik, kami sayang lawan kakak. Kami pun bertanggung jawab. Bahkan kami jadi tulang punggung keluarga. Terbiasa kami berbagi sayang. Wah kenyataan namun kami begini 2, begini 3. Bini pertama kami sayangi, bini 2 kami sayangi. Biasa bu, kami laki-laki sudah terdidik berbagi sayang. Itu jangan takut. Itu alasan gak masuk gue. Enggak, mau dari mana? Cari alasan lain. Ada lagi bu alasan lain? Sering pakai rambut, sering berdusta. Ya iya berdusta itu kondisional aja. Supaya artinya jangan terjadi perang dunia ketiga, ya mau kada mau Nah itu nah. Hidup ibu kalau lu jujur berisiko juga. Ya Allah, ya Allah. Ada orang dari maling naik ke rumah kita. Orang kampung ini membawa parang panjang hendak menimpas maling. Lalu maling tadi kepada aku ini maling, orang menyesah aku. Tolonglah jangan padahi pada aku ada di rumah pian. Itulah mempian jadi orang kalau jujur mati maling di rumah pian timpas tuannya. Sedangkan maling di dalam hukum Islam kada boleh dibunuh. Ya lah Ustaz, ada maling boleh dibunuh tidak boleh lah. Karena ia mencuntan aja. Nah, hukumannya paling ditata tangan dalam Islam. Tiba-tiba gara-gara pian padahi, ini ada malingnya habis timpasi orang. Itu pian kalau jujur. Jadi hidup itu ada saatnya jujur itu sesadamnya aja. Dah orang kadang bahas saya itu masing-masing ini. Baca pangaran bot ada juga santai ya laki-laki ada juga yang mengalami. Ada apa lagi alasan lain Pak? Apa
kada usah begini, seekor saja, kada usah menambahi lagi. Kenapa? Ya ulun tadi mana kami kenapa dia ada boleh? Yang tuh mengarang-arang status sehitung maksudnya itu alasannya kenapa? Kada sanggup menyandang. Itu pian itu terlalu cinta masalahnya. Disinilah lelakiannya kita sadar wanita itu sekali mengatakan cinta untuk selamanya ia tetap cinta. Beda dengan seorang laki-laki ketika mengatakan cinta masih ada cinta-cinta di luar sana. Makanya kami jatahnya apa kalau lempian ini atau jangan-jangan dia bukan apa lato-latonya dibagi. Ya lah, ada hakon kalau lato-latonya dibagi. Masuk aja jempol aja. Lato-lato itu nanti pelarakan. Pala ini. Coba orang mengajak kalian berpikir. Nabi itu berucap selain daripada tanda kiamat Nabi menyia-nyiakan sembahyang, menyia-nyiakan zakat. Kan ada juga tanda kiamat pun Nabi memadahi yaksuran nisa wa yakin rijal. Binian banyak, lakian sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Sampai bandingannya binian 50, lakian 1. Itu kaina paling parah kiamat 50 banding 1. Ulun kira-kira wayah ini masuk 25 banding 1. Coba ibu pikirkan baik-baik, Bu. Binian 25, lakiannya 1. Otomatis lakiannya kada cukup bagi. Karena kebanyakan binian kada cukup bagi lakiannya. Apakah ibu-ibu tega melihat kawan-kawan ibu-ibu kada bahagia hidupnya karena tidak memiliki pasangan? Apakah ibu tega dengan kawan seperti itu? Bu, binian banyak, lakiannya kada cukup bagi. Maka dari itu ulun menyarankan mulai hari ini ayo kita bekerja sama untuk menciptakan suasana bahagia bersama. Jangan pian aja sorangan hendak bahagia. Wanita-wanita lain pun ingin bahagia dengan seorang laki-laki. Karena jumlah laki-laki ini terbatas, maka pian paham-paham izinkan kami kawin sampai 4. Setuju? Bu, coba pian pikirkan sekali lagi pikirkan. Kebanyakan binian, imbah itu rakyatnya seikut muda. Ada cukup bagiannya. Ayo Bang pian tengah berbagi kasih, berbagi kebahagiaan bersama. Izinkan wanita lain pun mengecap kebahagiaan itu. Izinkan. Setuju, Bu? Ulun mulai 1 Rajab tadi berceramah sampai hari ini 1 Sya'ban, pembahasan ulun ini. Pokoknya setiap kali ceramah pasti ada kisah poligami. Kenapa ulun ceritakan ini? Supaya masyarakat ini mudahan ada mata buka hatinya. Ada seikong mata buka. Ada hari ini kalau isok, ada isok 20 tahun kena. Tabuka hati mau mengawinkan laki. Setuju, Bu? Sekarang coba pian bayangkan, kalau pian bisi laki pian bisi bini 4, seikong bamasak, seikong batat apa, seikong menyapu rumah, seikong malap lantai, sekali hadap tuntung bagian. Kada hendakkah pian diringankan beban dalam rumah? Tarasnya. Ujar siapa? Kata Wadir. Memang sudah ada kenyataan. Lah, itu fakta. Lah, tapi siapa? Iya, tapi siapa? Ya sudah lah, intinya pian kada hakon ya itu lah.
Intinya bilanya laki pian kawin lagi pian kada hakon. Oh iya. Tapi lu punya guru bang kawin dukung ya lah. Guru nang nambah pian dukung apa kada? Dukung apa kada? Nah, 50 suara. Guru nambah pian dukung apa kada? Pian nang memadahi kada mendukung. Pian bakulalah lawan silin. Asa pupu kah? Maka memadahi kada kada. Guru itu bagus ini banyak. Ya lah. Ya Allah ibu-ibu. Jadi intinya sekali lagi ulun bertakon, apakah ibu mengizini laki ibu kawin lagi? Sudah cukup. Itu sudah jelas bahwa mereka tetap keras lalakiannya dengan pendiriannya. Jadi kalau kita ingin nambah juga, kita mainkan cara kita sendiri. Karena mereka keras, kita main keras juga. Ya Allah, ya Rabbi, jangan saya kira dia. Lanjut bu. Apanya lanjut? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu, ibu kerasnya saya ini. Tuh mau unjuk kita pakai kado dulu. Ya Allah, kerasnya nih. Ulun bertakon bu, ulun menyampaikan ini apakah pian marah? Jujur. Kan ulun menyinggung pian. Ulun menyakiti hati pian kayaknya nih. Jujur jawab, apa pian sarik ulun menyampaikan ini? Bagus. Kalau pian kada sarik, ulun berjanji kemana-mana tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Agar para wanita semuanya tambah paham supaya laki kalau begini 2, begini 3, begini 4. Ya Allah ya Rabbi. Dah kembali ke pembahasan. Oh dia ini pembahasan ini. Tadi hanya ulun membaca komen aja. Sidin wah ini bahas begini 2 terus lah aja. Itu minat YouTube kan ya. Dah itu ada aja nama komen. Buang-buang waktu pian guru untuk membahas masalah begini 2 ini aja. Intinya jawabannya kada itu aja. Ayo kada siapa tahu pas ulun nyampaikan ada nanta buka dapat hidayah kayak itu. Kada salahnya. Hebat harus loh ada nanta kan kayak gitu. Ulun ini berjuang masih kayak itu. Bo, pian tahu lah jadi lalakian itu bisa kawin lagi. Alasannya lakian itu jadi hendak kawin lagi tahu lah pian. Nah, mestinya pian jadi bibini itu jeli membaca situasi kondisi. Kami ibu punya rasa, kalian para wanita punya rasa, kami lelaki pun punya rasa. Yang paling mengerti rasa kami ya cuma kami, kalian mana tahu. Paham gak Pak? Ada yang bocah kayak ini, bapak panggil begini, banyak pakai itu wai imohnya. Ada bu sok lawan ukur beli. Sesama lain tapi bini yang ini. Dah ulang biar anak menjadi ini kadang-kadang. Pian biar anak berdebat itu datangi ulun ke rumah. ada begaya juga. Sobat suruh datangi ke rumah kata kawakan belum. Minta rela pula sekali lagi ulun kata pun sarik lah pian manulun. Ya alhamdulillah. Ini kada sarik berdosa. Kenapa maka kada sarik? Maka kata-kata ulun ini padas kesenpian. Kenapa? Maka kada sarik ya? Kenapa kada sarik kok? Kenapa kada sarik? Ada papa ai. Iya, kata papa ai itu tapi kada kok. Ada papa ai lah. Kada tersinggung lah. Udah mulai tadi jawaban tak salah pian aja kan memang kada apa ulun mau unyute ini betul mau ada ya Allah ya Rabbi bon oh tak salah guru tapi ulun kada mau juga
Intinya bibinian itu tidak menolak dengan poligami, tapi mereka asal jangan karena lakinya. Nah, ya lo intinya bukan pihak berpamalar, nak menguluh, udah mau berbagi, sedangkan berbagi itu indah bu. Ayo ibu-ibu siap berbagi? Ya Allah, ya Allah, masih ke Jepang ini. Dah, kembalikan ke kisah Isra Mi'raj. Oke, cukup dah bahasanya Pak. Kemudian takalum dah. Cuma gimana Nabi? Nabi dapat sembahyang 5 waktu, maka ini perhatikan untuk kita berada. Gawi sembahyang 5 waktu dalam keadaan apapun selama tidak ada udzur syar'i kita gawi. Amunnya kena udzur, maka boleh kita kada menggawi. Contohnya apa? Haid haram sembahyang, nifas haram sembahyang. Itu memang jatahnya bibirnya gratis kada sembahyang. Tapi kami lalakian kada ada berhaid-haitan. Adalah lalaki haid. Adalah mah beneran kalau di situ mengawalas hari. Nauzubillah min dzalik, pipa beneran gitu. Itu judulnya lato-lato berlumur darah. Ada lagi yang kayak itu bibinian ada. Allah Ta'ala itu maha adil memberikan kepada binian hal tersebut. Ketika binian dapat itu ya gratis, ini kada bisa sembahyangan karena waktu itu memang haram sembahyang. Jadi perintah ini sadarkan diri kita, sadarkan anak kita, sadarkan pasangan kita untuk memperhatikan sembahyang lima waktu. Jangan sampai itu ditinggalkan. Lalu berikutnya waballaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilang tirai. Baginda Nabi kemudian menyampaikan cerita Isra Mi'raj itu kepada umat yang ada di saat itu. Disampaikan oleh baginda Nabi, ada yang percaya, ada yang kada. Yang percaya sekelas Abu Bakar Siddiq, qad faiza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil 'uluji sidqu wa fa'ahlahu. Sekelas Abu Bakar Siddiq percaya beliau. Bahkan lebih di Abu Bakar daripada itu, asal Nabi Muhammad berucap percaya. Tapi ada kelompok yang mendustakan kepada Nabi Muhammad. Sekaya kelompok Abu Jahal. Abu Jahal kada pacang percaya. Nabi berkadah malam itu diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, bulik malam itu juga. Abu Jahal berembung kubiah. Saking kada percayanya. Kada percaya Abu Jahal. Tapi ini tetap disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi kada gentar, Nabi kada takut menyampaikan berita kebenaran ini kepada umat. Walaupun ada yang menerima dan ada yang kada menerima, itu risiko tabiat. Orang dakwah itu memang itu. Dakwah itu ada yang diterima, ada yang kada diterima. Ada yang ketujuh, ada yang kada. Jangan mimpi pian hidup di dunia ini semuaan orang mencintai pian. Jangan mimpi. Pasti ada pembenci pian. Apapun profesi pian, apapun gawian pian, pasti ada orang yang kada ketujuh dan pian. Jangan mimpi pian dikatujui orang samuaan. Pasti ada yang benci dan ada yang cinta kepada kita. Tapi rumusnya kita apa? Jangan dengari ocehan-ocehan para pembenci. Toh yang mencintai kita lebih banyak daripada yang membenci kita. Teruskan selama jalan kita benar menurut Allah, jalan kita benar menurut Rasulullah. Teruskan jalan kita. Jangan dengarkan ocehan orang. Biarkan anjing menggonggong, kita tapak aja berkunjung. Jangan dengari orang, marah orang menyambat. Marah apakah orang menyambati? Jangan didengari. Karena sesambatan orang itu merupakan bagian daripada penyemangat perjalanan kita. Dan di situ kita menyadari, jangankan sekelas diri kita yang hina ini, sekelas Nabi kita Muhammad, manusia super sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun, masih ada aja nang kada katuju lawan Nabi Muhammad. Apakan lagi kita nang bungol, kita nang hina, ada orang kada katuju lawan kita, wajar-wajar saja. Tapi jangan didengari tadi. Lanjutkan perjalanan dia, masa bodoh dengan ucapan orang lain. Paham aja kan? Paham kok? Simpulkan seorang lah secara makna lah. Intinya ulun paling menyuruh memperhatikan benar diri pian,
pasangan pian, anak pian, keturunan pian, perhatikan jangan sampai mereka tidak mengerjakan sholat. Kalau mereka sudah tidak sholat, apa yang hendak dia andalkan? Pak gue, itu aja kesimpulan yang paling utama. Pertanyaan ulun yang terakhir, maukah ibu-ibu izinkan kami kawin lagi? Ya sudah, teman yang ada tuh ada ya. Ulun izin undur diri, minta reto, minta halal, minta maaf. Kalau ada salah, ada khilaf dari penyampaian ulun. Terima kasih atas segala perhatian. Mudahan hadir barakaan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul barakaan hajar, nama negeri mudahan lakas ampir, nama hutang mudahan lakas lunas, nama belum kawin lakas kawin, nama belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak-anak dapat asian, solehin, solehat. Mudahan kita berakan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.